bisa dengan NIM 200511024. Saya akan menjelaskan materi mengenai pentingnya implementasi Pancasila. Indonesia sangat erat kaitannya dengan Pancasila. Pancasila adalah dasar negaranya Indonesia. Pancasila adalah way of life bagi masyarakat Indonesia. Indonesia harus selalu melandaskan Pancasila di berbagai bidang dalam kehidupan, baik itu bidang politik, bidang ekonomi, budaya, maupun bidang keagamaan. Sebagai rakyat Indonesia, pernahkah kita berpikir apa jadinya Indonesia tanpa Pancasila? Indonesia adalah negara yang penuh dengan keberagaman, baik itu beragam budaya, beragam adat istiadat, beragam agama, maupun beragam bahasa. Tanpa Pancasila, maka persatuan dan kesatuan dalam keberagaman tidak akan pernah terwujud. Oleh karena itu, implementasi Pancasila sangat dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia. Desakan dan pengaruh budaya asing sangat mempengaruhi eksistensi budaya bangsa. Belum lagi masalah dalam negeri yang masih mewarnai masyarakat Indonesia. Hiruk pikuk yang terjadi pada saat ini seharusnya menyadarkan hati nurani kita bahwa Indonesia sangat membutuhkan Pancasila. Implementasi Pancasila harus diwujudkan di Indonesia. Dengan diwujudnya implementasi Pancasila, maka akan terwujudlah Indonesia yang kokoh, kuat, mandiri, dan diakui. Dengan diwujudkannya implementasi Pancasila, maka tak akan ada lagi tindak korupsi, tak akan ada lagi tawuran antar pelajar, tak akan ada lagi tindak diskriminasi di Indonesia, dan tak akan ada lagi hal-hal berbau negatif yang dapat merusak bangsa. Dengan implementasi Pancasila, kejayaan bagi bangsa Indonesia sangat mudah diraih. Tak hanya kejayaan, kesatuan antar masyarakatnya pun akan terjalin erat. Pancasila menyatukan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam suatu bingkai. Bingkai tersebut kita kenal dengan istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Halo semua, perkenalkan nama saya Luciana Krastika Sitompul dengan NIM 2005-113031. Saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila pada sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menghendaki setiap warga negara untuk menjunjung tinggi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara diharapkan mempunyai keyakinan akan Tuhan yang menciptakan manusia dan dunia serta isinya. Keyakinan akan Tuhan tersebut diwujudkan dengan memeluk agama serta kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dalam rangka menjalankan kehidupan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, terdapat beberapa pedoman yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara. Di antaranya mempercayai dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup, saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Dalam masyarakat Indonesia dengan jumlah agama dan kepercayaan lebih dari satu, tidak boleh ada pemaksaan agama dari satu agama ke agama lain dengan cara apapun. Oleh sebab itu, toleransi beragama harus dikembangkan sejak dini. Keyakinan bahwa agamaku adalah agamaku dan agamamu adalah agamamu harus diterapkan kepada setiap warga negara di seluruh Indonesia. Halo semua, perkenalkan nama saya Kartika Sari dengan NIM 2005-110278. Saya akan memberikan penjelasan mengenai implementasi Pancasila pada sila kedua. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki makna
bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lainnya dan menghormati satu sama lainnya. Maksudnya ialah kita sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa harus mewujudkan sikap kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti menghormati, menghargai, serta mencintai satu sama lain. Makna kata adil ialah kita sebagai bangsa Indonesia harus melakukan sesuatu apapun itu tanpa melihat latar belakang seseorang tersebut. Seperti yang telah kita ketahui bahwa negara kita merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku, budaya, dan agama. Dengan itu, kita harus saling menolong, menghargai, menghormati, mencintai satu sama lain tanpa melihat asal-usul orang tersebut. Dan kata adil ini juga berlaku pada nilai dan hukum, bahwa tidak ada perbedaan perlakuan. Oleh karena itu, semua masyarakat Indonesia adalah sama dan setara. Halo, perkenalkan nama saya Nur Adila Islawati. Di sini saya akan menyampaikan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Contohnya membantu kerabat atau teman yang sedang mengalami kesulitan dan bergotong royong. Makna sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia adalah memberikan rasa pengakuan serta penghormatan dan menghargai perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan ini dapat ditinjau dari agama, ras, maupun budaya. Kata Persatuan Indonesia ini telah mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Ada pula Persatuan Indonesia adalah persatuan yang menetap di wilayah Indonesia. Persatuan Indonesia juga merupakan kata faktor yang sangat dinamis dalam menjalankan kehidupan bangsa Indonesia, yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, harus mampu memajukan kesejahteraan umum dan mampu mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Kemudian, Persatuan Indonesia adalah bentuk perwujudan daripada paham kebangsaan Indonesia yang telah dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, sekaligus kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu, paham Persatuan Indonesia tidaklah sempit, tetapi mengandung arti menghargai bangsa Indonesia dengan sifat kehidupan bangsa itu sendiri. Nasionalisme bangsa Indonesia telah mengatasi paham golongan suku bangsa dalam upaya membina tumbuhnya persatuan dan kesatuan sebagai satu negara yang tidak akan terpecah-pecah. Dalam hal ini, telah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu, telah membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Disitulah telah disusun kemerdekaan bangsa Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Kebersamaan yaitu makna yang amat melekat dalam sila ketiga Pancasila adalah memberikan sejumlah jaminan untuk melakukan kerjasama yang baik dan erat dalam kehidupan bermasyarakat. Perilaku ini bisa diwujudkan dengan menjunjung tinggi sikap kebersamaan, saling membantu, dan gotong royong antar individu dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nola Sukma dengan NIM 2005110285
akan membahas sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Karena itu, masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Hal ini dilakukan untuk menghargai pendapat satu sama lain. Selain itu, musyawarah juga membuat kita bisa menemukan jalan keluar yang baik dan adil untuk banyak orang. Penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lakukan dengan saling menghargai pendapat. Terkadang, kita butuh mendiskusikan sesuatu untuk menyelesaikan tugas. Menerima kritik. Hidup di masyarakat membuat kita bertemu dengan banyak orang. Tidak heran jika kita pernah dikritik atau diberi saran oleh orang lain. Saat dikritik atau diberi saran, kita sebaiknya mendengarkan. Mengutamakan musyawarah. Musyawarah bertujuan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang tepat dan sesuai dengan keinginan masing-masing pihak. Mendahulukan kepentingan banyak orang. Dalam mengambil keputusan, kita lihat terlebih dahulu apakah itu akan baik untuk banyak orang atau tidak. Makna sila keempat Pancasila. Yang pertama, kekuasaan rakyat adalah segalanya. Yang kedua, menghargai keputusan bersama. Yang ketiga, demokrasi. Yang keempat, mufakat. Yang kelima, berani bertanggung jawab. Tidak memaksakan kehendak merupakan pengamalan sila keempat dalam Pancasila yang berarti tidak egois, toleransi, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan dan bersikap ikhlas dengan hasil keputusan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Milna Ufatul Khairoh dengan NIM 2005111280. Berdirinya saya di sini teman-teman ingin menyampaikan mengenai implementasi sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, hukum, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Keadilan sosial memiliki unsur pemerataan, persamaan, dan kebebasan. Dalam hal ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong. Sila keadilan sosial ini mengandung nilai-nilai bahwa setiap peraturan hukum, baik undang-undang maupun putusan pengadilan, mencerminkan semangat keadilan sosial, bukan keadilan yang berpusat pada semangat individu. Keadilan tersebut haruslah dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bukan oleh segelintir orang saja. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sekaligus tujuan, yakni tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah.
Istilah adil menunjukkan bahwa orang harus memberi kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu mana haknya sendiri serta tahu apa kewajibannya kepada orang lain dan dirinya. Sosial berarti tidak mementingkan diri saja, tetapi mementingkan kepentingan umum. Tidak individualistik dan egoistik, tetapi berbuat untuk kepentingan bersama.